Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Perlu kita ketahui bahwa sholat sunnah ini macam-macam ya, jenisnya banyaknya. Ada yang bisa menyebutkan salah satu anak-anak? Oke, kita akan coba bahas. Oke, kita akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah. Jadi, sholat sunnah itu sekali lagi jenisnya ada banyak ya. Kalaupun kemudian kita bagi menjadi 3 kategori, ada yang bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau yang disebut dengan munfarid, bisa dikerjakan secara berjamaah atau gabungan antara bisa dikerjakan sendiri dan juga bisa dikerjakan secara, berjamaah. Kita bahas sedikit ya tentang sholat sunnah yang bisa dikerjakan sendiri, yaitu sholat rawatib. Tahu sholat rawatib anak-anak? Ya, sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan sesudah atau sebelum sholat wajib, itu sholat rawatib. Contoh yang paling kita sering adalah sholat qobliyah atau ba'diyah ya. Entah itu qobliyah duhur atau ba'diyah duhur kan begitu ya. Nanti secara khusus sholat rawatib ini harusnya dibahas di pembahasan tertentu. Kemudian sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum duduk di masjid. Jadi saran saja untuk semuanya dari kita, termasuk Ustadz juga, kalaupun kemudian kita ke masjid sebelum duduk, sholat dulu 2 rakaat. Itu yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu sifatnya individual, yaitu sholat yang diperuntukkan ketika kita itu menghadapi dilema ya atau menghadapi 2 pilihan yang sulit untuk kita pilih, ini baik, ini juga baik, ini kira-kira yang terbaik mana? Nah, ini sholat istikharah kita lakukan, yaitu meminta jawaban, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar Allah yang memilih pilihan yang terbaik untuk kita semuanya. Ini dinamakan dengan sholat istikharah. Kemudian sholat hajat. Sholat hajat ini adalah sholat yang tentu dilakukan ketika kita punya keinginan tertentu. Misalkan kamu mau ujian sekolah, kemudian sholat hajat. Itu dipersilakan. Kemudian sholat yang bisa dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri, ya rame-rame. Sholat Idul Adha, ya. Sholat khusuf, itu sholat gerhana, ya. Sholat istikho, itu sholat yang meminta hujan. Nah, kemudian ada yang dikerjakan bisa dengan berjamaah, bisa juga dengan sendiri-sendiri. Ya, yang pertama adalah sholat witir. Ya, sholat witir ini bisa berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Mohon maaf, sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tasbih. Nah, walaupun kemudian kita bahas seluruh seluruh sholat-sholat yang sudah kita barusan terangkan itu, ini akan butuh waktu yang panjang. Sehingga di kelas 5 ini kita akan khusus membahas tentang sholat tarawih ya. Baik anak-anak, alhamdulillah insya Allah nanti di awal bulan April itu kita akan melaksanakan kita akan melaksanakan Ramadan ya. Jadi tinggal praktis sekitar kurang 2 bulan lagi lah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan ini tentu harus kemudian kita persiapkan lebih matang. Salah satunya adalah tentang pengetahuan sholat tarawih ya. Apa sih sholat tarawih itu? Ya kadang-kadang kita ini sering melakukan tapi ketika ditanya tentang apa sih gitu, kadang kita susah untuk jelasin ya. Nah, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Jadi tidak ada di luar Ramadan, tidak ada sholat tarawih ya. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan ya, dan dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat subuh. Ustadz kalau dilaksanakan jam 12 siang, mohon maaf jam 12 malam gimana? Boleh kan, itu rentangnya antara setelah sholat Isya dan, sebelum sholat subuh ya. Oke. Nah, bagaimana dengan hukum sholat tarawih? Hukum sholat tarawih itu bukan hanya sekedar sunnah, tapi adalah sunnah mu'akadah. Ya, sunnah mu'akad, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya. Jadi Rasulullah ketika semasa hidupnya itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan sholat ini. Itu yang kemudian disebut dengan sholat sunnah mu'akad. Jadi mirip-mirip wajib ya. Baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Maka sezogjanya bagi kita untuk kemudian memaksa diri kita ketika misalkan dalam kesibukan apapun untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena sekali lagi, sholat tarawih itu bisa dilakukan berjamaah dan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kemudian kita itu karena suatu sebab kita tidak bisa berjamaah, entah itu karena kamu lagi mudik naik kendaraan ya di pesawat atau kayak gimana, ya kalau kamu sudah nyampe, kamu bisa tuh sholat sendiri. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi bisa dilaksanakan sholat sendiri-sendiri.
Baik, kemudian kita akan bicara tentang bilangan jumlah atau rakaat sholat tarawih ya. Jadi, anak-anak di masyarakat kita itu kadang-kadang memang lazim ada yang melaksanakan sholat tarawih jumlahnya 8. Jadi bukan 11 ya, kalau 11 itu yang tiganya sholat witir ya. Tapi 8. Ada yang lazim di beberapa tempat itu yang 20, bukan 23 ya, kalaupun yang 3 itu sholat witir. Jadi ada yang 8, ada yang 20 dan semuanya benar. Yang tidak benar adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih ya. Itu ya jumlah rakaat sholat tarawih bisa 8, bisa 20, ada pula pendapat yang lain yang mengatakan 36 rakaat, gitu. Kamu tergantung milih yang mana. Dan yang pasti harus punya dasar dan tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain. Semuanya harus bertoleransi karena semuanya ini baik. Yang tidak baik sekali lagi adalah yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Baik. Oke, kemudian apa sih keuntungan atau fadilah dari sholat tarawih? Rasul bersabda di dalam hadis Ibnu Hibban ya dalam sahihnya yang nomor 662 disebutkan bahwa barang siapa yang sholat malam dengan 10 ayat maka ia dicatat sebagai orang-orang yang tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai ya, subhanallah. Kemudian barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, dia dicatat sebagai orang-orang yang taat. Kemudian barang siapa yang sholat malam, tapi dia itu 1000 ayat gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang melimpah. Subhanallah ya, semoga kita benar-benar menjadi muslim yang taat. Baik, kemudian kita bahas sholat witir ya. Apa sih sholat witir itu? Nah, sholat witir adalah sholat yang, bisa dikerjakan setelah Isya dan sebelum subuh, tapi beda sama yang tadi tarawih, ini jumlah rakaatnya ganjil. Apa anak-anak? Ganjil. Ganjil itu berapa? 1, 3, 5, 7, 11. Maksimal 11 ya ganjil. Ustadz, boleh melaksanakan sholat witir 1 rakaat? Boleh, tidak ada masalah ya. 3 rakaat boleh, cuman memang, caranya macam-macam ya. Kalau kita di kampung nih, ada yang kadang-kadang kalau 3 rakaat itu 1 kali salam ya. Jadi, tidak ada tahiyatul awal. Pada waktu tahiyat awal di yang rakaat kedua itu langsung berdiri. Itu bisa dilaksanakan begitu atau bisa dilaksanakan 2, 1 ya. 2 rakaat dengan 1 salam, kemudian 1 rakaat dengan 1 salam. Bisa dengan begitu. Ya tergantung dari keinginan kita masing-masing atau daerah kita masing-masing. Yang penting kita tetap guyub rukun, oke. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa di bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Apa anak-anak? Syahrul Quran. Apa sih Syahrul Quran itu? Syahrul Quran adalah bulan turunnya Quran, bulan Quran lah ya. Jadi ini memang itu bulannya Quran, waktu diturunkannya Quran. Sehingga yang salah satu disunahkan adalah kita itu tadarus Quran ya. Itu sangat sunnah. Bahkan Imam Syafi'i ketika kemudian bulan Ramadan itu menghentikan seluruh majelis taklimnya dan fokus untuk tadarus Quran ya. Semoga kita nanti di bulan Ramadan bisa diberikan kemudahan, tetap dijaga oleh Allah kesehatannya sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Demikian anak-anak, nanti kalau ada yang misalkan kurang jelas, silakan kamu bisa chat Ustadz atau bisa kamu tuliskan chat di Google Classroom ya. Dari Ustadz, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.